Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roh, jiwa, dan raga. Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya Tuhan yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Subhanahu wa Ta'ala adalah kalimat yang sering dikemukakan tapi jarang diuraikan. Maha Suci berhubungan dengan hal-hal yang mikroskopis, misalnya masalah kehidupan manusia, sedangkan Maha Tinggi berhubungan dengan hal yang makroskopis, misalnya masalah mekanisme tata surya di alam raya. Allah menguasai segalanya, sesuatu yang mikroskopis dan makroskopis. Yang dibicarakan di sini adalah Tuhan yang Maha Suci dan kaitannya dengan apa yang ada pada diri manusia. Sulit membuat bagan ilustrasi tentang diri manusia, apalagi dihubungkan dengan keberadaan zat Allah. Namun menurut salah satu teori, manusia terdiri dari 3 unsur. Unsur yang paling luar adalah raga, tubuh atau badan. Dapat diketahui oleh panca indera kita, yakni mendengar, melihat, mencium, merasa, dan meraba. Unsur yang lebih dalam dari raga adalah jiwa atau nyawa. Tidak dapat diketahui oleh panca indera kita, namun dapat diketahui gejalanya, yakni kesadaran, perasaan, ingatan, dan khayalan. Unsur yang paling dalam adalah ruh atau arwah, yang padanya ada kesucian, kasih sayang, kejujuran, ketulusan, dan berbagai hal yang berasal langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama hidup, manusia akan tetap melekat 3 unsur yang tak terpisahkan. Namun ketika mati, unsur roh akan tercabut dari jiwa dan raga. Roh tetap ada, sedangkan jiwa raga akan sirna. Ini dikemukakan juga oleh seorang ahli filsafat, Aristoteles. Menganggap manusia terdiri dari 3 bagian selain jiwa dan raga, yakni bila manusia itu mati, ada bagian yang tidak bisa mati, yaitu roh. Bagan ilustrasi hubungan roh, jiwa, dan raga. Untuk lebih jelas secara terperinci, pengetahuan tentang roh, jiwa, dan raga tentu harus dengan ilmu tersendiri. Raga diantaranya dengan ilmu kedokteran, keperawatan, dan lain-lain. Jiwa dengan ilmu psikologi atau psikiatri, dan lain-lain. Sedangkan roh tidak dapat dipelajari dengan ilmu apapun. Alat untuk mengetahui suatu ilmu adalah panca indera, yang merupakan bagian dari raga manusia yang memiliki keterbatasan. Bila kita lihat bagan ilustrasi di atas, panca indera tidak dapat melihat ilmu tentang roh, karena keberadaan roh terhalang oleh jiwa. Keyakinan iman yang ada dalam jiwa kita ini yang dapat mengenalnya. Bila seseorang dicabut rohnya, maka panca indera tidak dapat mengetahui kemana roh itu pergi. Perlu diketahui bahwa perkembangan raga ini adalah kreativitas dari Tuhan. Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Sedangkan jiwa-jiwa manusia ada dalam genggaman Tuhan. Az-Zumar ayat 42. Nah, roh manusia hanya Allah yang tahu apakah roh itu ada dalam diri Tuhan atau terlepas dari Tuhan. Ini terlihat dari Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Di antara pengetahuan tentang roh yang diberikan kepada manusia adalah keberadaan firman-firman Allah. Pada zaman jahiliyah itu sulit diketahui karena bercampurnya yang baik dan yang buruk beredar di masyarakat. Perbuatan yang baik tidak dilaksanakan, sedangkan yang buruk banyak dilaksanakan oleh masyarakat.
Namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat membedakan mana yang memiliki nilai kebajikan, mana yang tidak. Pada zaman itu banyak cerita-cerita masa lalu berseliweran pada masyarakat Arab. Ada yang benar dan ada juga yang salah. Namun beliau Nabi Muhammad dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Peristiwa-peristiwa di masa lalu seperti tentang Nabi Adam, tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain-lain bisa diungkap dengan jelas oleh Nabi Muhammad. Padahal beliau tidak hidup di masa itu. Nah, pengetahuan Nabi itu dari Allah yang diberikan pada manusia melalui rohnya. Quran surat An-Nahl ayat 101 dan 102. Karena itu kemungkinan keliru itu tidak ada. Toha ayat 51 dan 52. Nah, kemudian dikeluarkan dan ditulis oleh para sahabatnya serta dimasukkan dalam kitab suci Al-Quran. An-Nahl 89 dan 90. Sekarang sejauh mana kedekatan Tuhan dengan manusia? Tentu sangat dekat. Bahkan lebih dekat dari urat lehernya. Jika kita lihat bagian ilustrasi di atas, Tuhan ada dalam roh kita. Sedangkan urat leher adalah bagian dari raga. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta atau Khalik adalah Esa dan ada pada jutaan manusia. Dan mengetahui segala sesuatu yang ada pada diri manusia, baik lahir maupun batin, baik alam sadar maupun bawah sadar, baik rahasia tertutup maupun yang terpendam. Semua hal tentang manusia diketahui dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena manusia adalah ciptaannya. Pada manusia juga terdapat makhluk lain yang senantiasa mengiringi kehidupan manusia, yakni malaikat. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk mengawasi dan mencatat amal kebajikan yang dilakukan manusia selama hidup di dunia. Dalam surat Al-Kahf 16, 17, 18. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah, ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk selalu hadir di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Di dalam diri manusia, di samping para malaikat, juga ada setan. Sebetulnya, setan itu kata sifat yang menunjukkan suatu perkara yang jahat dan buruk. Setan terdiri dari dua, yakni setan jin dan setan manusia. Setan jin yang menggoda manusia ini biasanya disebut dengan iblis. Setan ini beroperasi di ruang jiwa. Ketika kita di tempat yang gelap, perasaan kita takut ada setan. Tapi ia tidak akan melukai badan hingga tergores atau berdarah. Namun bila setan dibiarkan lama ada pada diri kita, akan mempengaruhi badan juga. Karena setan akan terus berjalan menyusuri aliran darah dan akhirnya kesehatan kita terganggu. Misalnya, bila iman yang mengisi ruang jiwa kita ini lemah, maka akan mempengaruhi badan. Contohnya, kebersihan sebagian dari iman. Dari Abi Malik Al-Asy'ari. Malas bersih-bersih. Badan dan lingkungan menjadi kotor. Kondisi badan memburuk dan jatuh sakit. Mencintai tanah air. Yang kedua, mencintai tanah air sebagian dari iman. Dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Malah malas mengabdi pada masyarakat. Jadi lalai dalam pengabdian. Korupsi uang dan waktu. Makan hasil haram. Akan berpengaruh pada kesehatan diri dan keluarga. Setan selain mempengaruhi badan juga mempengaruhi roh. Setan selalu berusaha menjauhkan manusia dari kesucian. Terjadilah proses tarik-menarik pengaruh antara
roh kholik yang menyuruh berbuat baik dengan jiwa yang terpengaruh oleh setan-setan yang menyuruh berbuat keburukan atau kejahatan. Quran Surat Al-A'raf ayat 200, 201 dan 202. Roh makhluk yang biasa disebut arwah menentukan lebih memilih kemana. Apabila memilih pada pekerjaan setan, maka roh makhluk akan menjadi roh jahat. Selanjutnya akan menjadi setan juga dengan mempengaruhi manusia lain sebagai setan manusia. Namun apabila selalu mentaati perintah Allah, roh makhluk ini akan menjadi roh suci. Sehingga iman dan takwa kita kuat dan tak akan terpengaruh oleh usaha setan. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran Surat An-Nahl 99. Manusia berjiwa besar adalah yang punya iman dan bertawakal atau berkarakter tidak mudah tergiur oleh harta dan uang. Hal serupa dikemukakan juga oleh seorang penulis besar asal Perancis, Sebastian Roch Nicolas de Chamfort, tahun 1741 dan 1794. Sebagai berikut. L'intérêt d'argent est la grande épreuve. Des petites caractères, mais ce n'est encore que la plus petite pour les caractères distingués. Perhatian pada uang adalah hal yang paling besar bagi orang yang berjiwa kerdil. Tapi hal yang paling kecil bagi orang yang berjiwa besar. Nicolas de Chamfort. Manusia yang lemah imannya dan tidak bertawakal atau tidak memiliki karakter bisa bergerak kemana saja. Tergantung siapa yang membawanya bagaikan benda mati. Tapi manusia yang memiliki karakter atau roh suci akan memperkuat kepribadiannya, tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Ditulis juga oleh beliau, Quiconque n'a pas de caractère, n'est un homme, c'est une chose. Siapa yang tidak memiliki karakter bukanlah manusia, ia adalah benda mati. Nicolas de Chamfort. Nah, contoh-contoh dari keberadaan roh suci pada diri manusia adalah ketika ada seorang yang lemah dan tidak punya apa-apa, timbul dalam hati kita ingin memberikan apa yang kita punya untuk dia. Contoh lain, ketika melihat orang berhasil, bahagia, telah mencapai cita-cita yang diinginkannya, maka kita ikut merasa senang melihat orang lain bahagia. Contoh lain adalah ketika mengetahui ada yang berselisih, ingin memberikan kedamaian pada mereka yang berselisih dan berbuat seadil-adilnya tanpa pilih kasih. Nah, demikian bagian pertama. Mungkin kita lanjutkan pada bagian kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.